apa ya? Gue mempertanyakan kelaki-lakiannya Imad itu. Serius. Ini serius gue. Nggak tahu. Gue mempertanyakan kelaki-lakiannya Imad. Kenapa gue bilang gitu? Kabur, tanggapannya kabur. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baju koko Habaib putih present Al-Body. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan ini kita jumpa lagi dan alhamdulillah saya membawa teman-teman yang memang ini YouTuber yang sibuknya luar biasa. Yang satu lagi ini YouTuber papan atas cuman masih di bawah terus. Yang satu laginya ini ini adalah YouTuber receh cuman ya begitu-begitu aja gitu. Nah, pada kesempatan ini ada yang perlu saya bahas dan saya akan menanyakan dengan kedua orang ini. Habib Umar, mungkin rokoknya bisa ke samping dulu gitu, Bib. Oh ya, siap. Oke. Iya. Gini, ada pembahasan yang menurut saya ini harus dipublikasikan, yaitu terkait tentang acara yang diselenggarakan oleh pihak Kesultanan Banten. Dari tanggal 25 hingga tanggal 27, 3 hari diagendakan dan panggil beberapa tokoh yang terkait tentang nasab ini. Nah, mungkin saya akan beralih kepada Habib Umar dulu. Menurut Habib, dengan acara Kesultanan Banten tersebut untuk musyawarah terkait nasab, menurut antum bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum para netizen. Ketemu lagi di channel kita nih. Jadi gini, Habib, sebelumnya kita mesti kasih tahu dulu ya, bahwa acara ini itu adalah acara terkait, pertama adalah pembahasan terkait nasab Wali Songo. Nasab Wali Songo. Acaranya adalah pembahasan nasab Wali Songo. Dari jalur manakah Wali Songo? Karena kebanyakan daripada saudara-saudara kita yang menisbatkan dirinya kepada Dzurriyyah Wali Songo, mereka meyakini bahwa Wali Songo ini dari keturunan Al-Imam Ubaidillah, artinya Ba'alawi gitu. Tapi kemudian muncul sekelompok orang yang mengatakan bahwa Wali Songo ini keturunan Al-Hasani dan juga keturunan daripada Musa Al-Kadim. Wallahu a'lam. Nah, kemudianlah dibukalah sebuah acara di Banten ini, karena Kesultanan Banten itu kan kesultanan tertua gitu ya. Termasuk Sunan siapa? Cirebon tuh. Sunan Gunung Jati itu kan putra daripada Banten ya, putra daripada Banten, sehingga Banten mengambil inisiatif karena ini gegernya kemana-mana, maka Banten yang merasa sebagai yang tertua mengambil inisiatif agar tidak terjadi geger kemana-mana, karena sebenarnya urusan nasab ini kan kajiannya awalnya itu kan kajian tertutup, tapi karena ada si Imad ya yang keluar ke sana ke sini, akhirnya orang-orang Banten merasa perlu bertanggung jawab. Disitulah akhirnya disisipkan juga terkait apa yang dikatakan yang menurut mereka dalam tanda kutip tesis ilmiah. Nah, dibahaslah di situ, diujilah di situ tesis abal-abalnya si Imad. Begitu. Begitu. Oke. Kalau menurut Babe Aldo bagaimana dengan adanya acara seperti itu, Be? Oh, alhamdulillah. Gue nih kalau gue pribadi ya, gue nih bukan orang yang ahli nasab gitu. Kagak, gue nggak ngerti. Gue cuman orang yang menerima ilmu itu dan gue meyakini itu.
Ya, beda, cara pandangnya beda gue. Artinya gue meyakini bahwasanya ada orang-orang yang memang ahli dalam nasab ya. Nah, kan semenjak si Imat ini ngomongin masalah tesis ilmiah, ngimat, pungat, nah itu udah ada golongannya itu ya. Ya. Kan itu beberapa ahli nasab dari golongan Alawiyin mengeluarkan ilmiahnya juga ya, akhirnya terjadi bantah-bantahan di medsos. Gue sih nggak ambil pusing, gue bukan orang yang ambil pusing. Artinya kalau gue melihat dari sisi bagaimana masyarakat menerima ini gitu, alhamdulillah gue melihatnya nggak ngefek omongannya Imat, nggak ngefek apa-apa. Karena alhamdulillah hall Gresik rame, hall Surabaya rame, hall Lawang kemarin rame. Terakhir nih Habib Umar datang, luar biasa manusianya. Jadi nggak ada efek itu, nggak ada efek. Nah, cuman semenjak gua melihat ini, semenjak Buya Qurtubi itu keras, ya, Buya Qurtubi keras dalam menyampaikan hal ini sampai timbul acara ini. Nah, mestinya orang-orang yang mengaku ilmiah, udah capek ilmiah itu mestinya menyambut baik ini. Ya mudah-mudahan aja mereka datang. Cuman katanya kan mereka nggak datang ya, bicara lagi. Bingung juga gue. Ya itu yang gue tahu. Gue sih menyambut baik ya, apapun keputusannya. Seperti yang kalian berdua tahu, gue Babe Aldo nggak mau kemana. Gue nggak mau dipanggil Habib dari dulu. Karena buat gue nasab itu kewajiban, apa ya, tanggung jawab malah. Bukan sesuatu yang harus gue pamer-pamerkan, minta diakui. Gila apa ya? Ya buat gue apa ya, meminta pengakuan dari orang itu gila gue. Ya, buat apa? Ya, cuman kan ini berdasarkan dari perspektif ilmiah. Nah, kalau dari perspektif ilmiah, pertemuan di Banten adalah pertemuan yang mestinya orang yang mengaku ilmiah senang dengan pertemuan itu. Kenapa? Dalam ilmiah, ya, dalam perspektif ilmiah, kebenaran itu tidak pernah takut argumentasi. Bahkan ada namanya Bahsul Masail, betul ya? Bahsul Masail ada. Ya. Bahsul Masail itu ada. Nah, itu kan untuk apa itu Bahsul Masail? Untuk memperdebatkan, mencari kebenaran. Betul. Jadi pertemuan di Banten ini Bahsul Masail fi babin nasab. Nah ini ya. Wah, ini jenderal-jenderal yang ngerti, ulama-ulama. Ya, yang dari pihak Alawiyin ada, dari pihak Kesultanan Cirebon ada. Dan yang dihasilkan dari situ, suka tidak suka, mau tidak mau, harus diakui, itu yang paling benar. Kenapa? Karena adanya pertemuan dan adanya argumen di situ. Terima kasih. Itu dulu. Masya Allah. Habib Umar, mungkin mic-nya bisa dijauhin dikit dari jenggot Habib Umar, soalnya geresak-geresak terus. Nah, Nah, mungkin Habib Umar bisa menanggapi daripada ucapan Babe Aldo tersebut sebelum saya berlanjut ke yang lainnya ini, pembahasan lainnya. Apa lagi yang mau ditanggapin? Anak pikir gini ya, ini acara yang istimewa, spektakuler, luar biasa. Seharusnya ini acara berjalan dengan seperti seharusnya, begitu. Dan minta maaf, nggak ada yang mau gua tambahin. Kalau nggak salah acara ini dipersiapkan dari jauh sebelumnya ya. Iya, sudah lebih daripada setengah bulan. Lebih, artinya lebih. Dipersiapkan secara matang ini. Ya itu sangat ilmiah. matang. Itu ilmiah. Sangat matang. Ya, itu ilmiah. Nah, kita tunjukkan satu bukti di mana memang dari pihak Kesultanan Banten udah mempersiapkan di jauh-jauh hari, bahkan saya melihat info ini udah 1 bulan yang lalu gitu, bahwa akan dilakukan sebuah pertemuan membahas tentang nasab Wali Songo dan lain sebagainya. Namun di sini ada acara seperti acara tandingan malah justru itu, dan yang jadi pembicara ataupun yang lainnya itu ya seperti itu aja, yang kayaknya memang mereka tidak ada keniatan untuk hadir ke Kesultanan Banten gitu. Saya tunjukkan mungkin nih videonya.
Nah, di sini dijelaskan seminar nasional kebangsaan terkait tentang nasab. Iya. Di sini tertuliskan seperti ini. Seperti ini, membedah sejarah kaum Arab Hadrami di Indonesia dan validitas nasab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli alaihi. Allahumma sholli alaihi. Di situ hadir Fuad, hadir Maugi, terus hadir Imad, ya, terus juga ada kori-kori itu, siapa itu? Ya, saya tidak paham. Tengku Buddha Kori. Nah, seperti itu. Nah, mungkin kita akan ke Habib Umar dulu untuk hal ini. Bagaimana untuk tanggapan Habib Umar untuk hal ini? Kabur tuh. Kabur, tanggapannya kabur. Nih, kita lihat aja ya, pembicara di Banten adalah pembicara yang pro dan kontra. Sementara pembicara yang di Jakarta adalah semua pembicara yang pro. Jadi kalau di Banten itu resmi debat ilmiah, kalau yang di Jakarta itu adalah apa namanya dagang, ya. Kampanye untuk menafikan nasab habaib. Itu beda. Kalau memang acaranya serupa, sama, dan bukan niat buat kabur, maka jenis acaranya pun akan dilakukan mungkin seminggu sesudahnya atau tidak di hari yang sama dengan acara yang ada di Banten. Ini udah ketahuan banget lah. Terus pakai nantang-nantang lagi si Fuadnya. Kalau berani datang ke Jakarta, yang ngomong dia, yang ngecap dia, yang semua dia. Nanti kita orang suruh ngomong, mau ngomong dimatiin mic-nya. Aduh, segitu dulu deh, biar babi, biar seru. Nah, ya, bagaimana ini tanggapan Babe terkait tentang acara di Banten dan acara di Jakarta ini? Kalau gue ganti muka gue itu. Gue jadi Imad, gue ganti muka gue. Jadi, kenapa gue bilang gue ganti? Kenapa gue bilang gue ganti itu? Ada beberapa faktor. Yang pertama apa ya? Gue mempertanyakan kelaki-lakiannya Imad itu. Serius. Ini serius gue. Nggak tahu. Gue mempertanyakan kelaki-lakiannya Imad. Kenapa gue bilang gitu? Dia ini orang Banten. Acara ini di Banten. Oleh Kesultanan Banten. Sebagai orang Banten, dia nggak acara di Kesultanan, nggak berani datang di acara Kesultanan Banten. Sumpah, ini orang bukan laki-laki, serius. Dalam sikap bukan laki-laki ini, enggak. Mar dan saya dan semuanya nih yang dengar, nggak usah di apa ya, di rumah sendiri nih. Kesultanan ibaratnya Banten, yang datang tamu gitu, Be ya. Loh, Kesultanan Banten itu berarti orang tua dia. Betul. Orang tuanya. Berarti di sini ada juga kemungkinan Imad ini anak yang kurang ajar sama orang tua. Durhaka loh, Mas. Durhaka, bener. Kenapa gua bilang durhaka? Loh, orang tuanya bikin acara, dia malah bikin acara di luar. Udah gitu bawa-bawa nama UIN. Udah jujur aja itu yang ngadain UIN atau lu nyewa gedung UIN. Nah iya, jujur aja. Jujur, itu beneran UIN atau lu nyewa gedungnya doang? Karena gedung bisa disewa, kan gitu. Betul. Orang tuanya mempersiapkan acara ini. Orang tua, kenapa gua bilang Kesultanan Banten orang tua? Orang tua kita semua sebagai warga negara Republik Indonesia yang menghargai sejarah Nusantara,
kita harus menghormati Kesultanan Banten adalah kesultanan yang tua di Indonesia. Dan mereka yang berhak, termasuk salah satu yang berhak, mengumpulkan anak-anaknya yang lagi berdebat. Ya. Kalau ada perdebatan di antara anak, ya hakaman min ahliha wa hakaman min ahli wa hakaman min ahliha. Orang tuanya yang mendamaikan, orang tuanya yang mempertemukan, orang tuanya yang memutuskan mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah, mana yang murid, mana yang guru, mana pemberani, mana pengecut, mana laki-laki, mana bencong. Iya, iya. Itu yang gue tunggu-tunggu dari tadi, bencong. Loh, Mar, mungkin nih, jujur aja ya, minta maaf gue, buat sama pendukung Imat. Mental bencong lebih dari mental Imat. Iya. Benar, setuju. Gue punya alasan, dan bisa gue buktikan. Bencong masih berani ngecer di pinggir jalan. Imat di rumah sendiri nggak berani debat. Malu sama bencong. Jadi aduh, ya Allah. Gini, gue akan berbicara ilmiah kepada orang-orang yang layak untuk dibicarakan tentang ilmiah. Gue bisa berbicara di forum akademisi, bisa gue. Dan itu udah gue buktikan beberapa kali. Akan tetapi, kalau udah berbicara tentang ini, ya rugi. Kesian, gini ya, Kesultanan Banten tidak dihargai oleh Imat. Gak ada harganya. Ini minta maaf ya. Ini buat gue, Imat sudah meremehkan Kesultanan Banten. Nggak usah, lu mau remehin Habaib itu urusan lu. Tapi sebagai orang yang keluar sejarah Nusantara, ini cinta Nusantara, Kesultanan Banten bikin acara, lu nggak datang, itu lu meremehkan Kesultanan Banten. Jadi, tapi bisa duga kuat bahwasannya mereka memang bukan orang-orang yang cinta Nusantara, bukan. Oke. Jadi gini, Be, ada salah satu video seorang kiai ya mengatakan bahwasanya Imat itu ingin dijawab dengan antitesis. Dengan adanya tesisnya si Imat itu meminta antitesis, bukan melakukan pertemuan di kesultanan. Seperti itu. Nah, gini, antitesisnya itu yang dipertanyakan oleh Imat gitu. Gini, antitesis itu bukannya tidak ada dan sudah dibuat. Banyak yang buat. Iya, akan tetapi perdebatan itu menjadi makin luas. Iya, rame di medsos doang, kagak ngefek. Dan orang-orang kayak Imat emang pengen masalah ini panjang. Karena kalau mau gini. Sebagai laki-laki, nih gue minta maaf nih ya, gue ngomong. Sebagai laki-laki, gue kalau tahu rumahnya, gue datengin tuh masalah lu, ada masalah apa sih sama gue? Itu laki. Ya, tapi kalau udah mulutnya begitu, diajak ketemu, nyari alasan ngeles. Imat dulunya mungkin supir bajai, pinter ngeles dulu mungkin. Kayak gue nih, Mar. Gue nih, gue nggak ngerti nasab, jadi gue nggak mau bahas nasab. Gue sadar, kalau ditanya Babe nasab ini, gue meyakini nasab gue begini, tapi gue nggak jualan nasab. Lu mau percaya silahkan, nggak percaya nggak apa-apa. Lu nggak manggil, gue juga nggak gila hormat dari lu. Nggak gila hormat mau dicium tangan sama lu. Nggak butuh pengakuan dari lu juga. Kalau kata Ibe, kita diakui nama dia aja nggak mau, kan gitu kira-kira. Kita diakui nama dia aja nggak mau. Benar. Akan tetapi tesis antitesis itu kan cuma sebatas tulisan-tulisan, bacotan-bacotan. Di saat itu tesis dan antitesis dikumpulkan di satu tempat, itulah yang paling ilmiah. Diargumenkan. Betul. Diargumenkan itu. Loh, dan di dalam perspektif politik itu kan ada, kita pernah tahu ada acara kayak ILC, dipertemukan. Betul. Dipertemukan, diadu argumennya, mana yang benar. Nah, jadi kalau udah orang takut berargumen, ya memang mau cari ribut aja.
Soalnya mungkin mereka nggak punya konten lain selain bahas ini. Otaknya cuma sampai di sini doang. Mereka nggak punya bahas yang lain. Oke. Nah, ada satu video di mana saya tunjukkan dulu ini. Mungkin bisa dilihat dulu. Kami berhusnudzon, apapun alasan mereka, sebagai sesama saudara muslim kami berhusnudzon. Dan juga tentunya yang paling viral dan fenomenal pada waktu-waktu belakangan ini, yaitu Kiai Haji Imaduddin Utsman. Kami mengundang, bahkan kami datangi 2 kali ke rumahnya, karena isu yang berkembang beliau pertama akan hadir, kemudian ada berita tidak hadir, kami tabayuni, dan sekarang posisi beliau masih bermusyawarah dengan timnya apakah akan hadir langsung atau mengutus wakil. Tapi apapun yang terjadi, hadirin rahimani wa rahimakumullah. Oke. Di sini dijelaskan bahwasanya ternyata pihak Imat ini sudah didatangi 2 kali, Beh. Nah, saya mungkin ke Babe dulu karena Babe yang tadi bahas Imat kayaknya asik banget untuk bawaan ini. Ternyata dari pihak Kesultanan Banten itu sebagai orang tua udah mendatangi anaknya 2 kali, tapi anaknya ngeyel gitu ibarat. Ini bagaimana? Anak durhaka apa anak jahanam? Durhaka itu ya, buat gue durhaka tuh. Buat gue durhaka. Kenapa? Yang pertama nih ya, itu kalimat Imat membicarakan dulu dengan timnya. Berarti tesis yang selama ini dia buat bukan atas nama pribadi dong. Ya, betul. Loh, Betul. kalau dia seorang ilmuwan, orang yang menyusun tesisnya dia, artinya itu hasil otaknya dia gitu. Loh, Betul. Robito Alawiyah, ada kantornya nggak? Ada. Ada. Lembaganya resmi tercatat negara nggak? Resmi. Catat. Umurnya udah berapa puluh tahun? Oh, lama. 100 tahun lebih. Alas. Itu menjadi bukti Robito Alawiyah tercatat dan resmi. Lah Imat ini anak kapan? Sudah harus mengajukan. Yang gua lucu, dia yang mengajukan syarat. Hello. Oke. Untuk Habib Umar bagaimana untuk menanggapi hal ini? Kayaknya Imat itu anak bagaimana kalau melawan tidak taat? Kalau Ana sih kayaknya Imat ini, kalau versi Ana, Imat ini bukan lagi anak durhaka atau anak kurang ajar, lebih dari itulah. Lebih daripada anak durhaka dan lebih daripada anak Tapi kurang ajar. kenapa Cuman yang paling Umar, aneh ya. kenapa hatinya antum kayak anak jahanam gitu? Mau ngungkapin seperti itu? Enggak, maksudnya gini. Yang paling aneh adalah selama ini Imat ini adalah orang yang paling rame untuk membicarakan terkait nasab, paling geger, ngajak orang debat 3 hari 3 malam. Ulama sedunia siap diajak debat selama 3 hari 3 malam. Ujung-ujungnya dikasih medannya untuk debat, dia kabur bikin medan sendiri, medan ngeles. Yakni bikin acara sendiri dan pakai acara dengan alasan yang sangat tidak masuk akal. Dia minta antitesis lah. Ini antitesis sudah dibikin bukan cuma 1, mungkin lebih dari 20 orang yang menulis antitesis daripada Imat kalau itu dianggap tesis. Kemudian ada lagi alasannya penjebakan lah. Siapa mau ngejebak lu selama ini? Para habaib aja lu ngomong macem-macem, dari Robito Alawiyah tetap nggak ngurusin lu. Nah, ngapain mau ngejebak lu, kan nggak masuk akal lagi. Sangat lebih-lebih tidak masuk akal. Kenapa? Karena ya lucu gitu. Apa yang perlu dijebak? Wong semua alasan-alasan yang dikemukakan oleh Imaduddin, andai orang yang punya otaknya cerdas, maka mereka akan mengakui itu goblok. Anak kasih logika sederhana, ini maaf ya agak panjang Habib saya. Anak kasih logika sederhana. Ada 1 dokter umum, 50 dokter jantung, ngomong sama Syekh, yang dokter umum ngomong, Syekh, ente kena penyakit jantung. Syekh nanya sama dokter jantung, 50 ngomongnya, yang 50 dokter jantung ngomong, nggak ada Syekh, ente nggak kena penyakit jantung, ente sehat, jantung ente baik, jantung ente khair, jantung ente percaya sama dokter umum. Kan orang gila.
Lah ini ada ulama tuh ahli nasab bukan ngomongin nasabnya seseorang terputus, sementara 500 ulama ahli nasab mengatakan nasab tersebut gak terputus. Nah ini kan ada orang yang percaya, ini yang goblok yang percaya. Iya benar. Oke, Benar, benar. gini. Oke, mungkin saya putus dulu. Ya, saya putus dulu. Tadi membahas tentang masalah tesisnya ya. Menjawab ada beberapa orang yang menjawab terkait tentang tesisnya. Dan ternyata yang menjawab tesisnya tersebut ada salah satunya Habib Hanif, dan Habib Hanif katanya hadir dan udah diumumin oleh pihak panitia. Nah, kita dengarkan nih. Kemudian Dr. Menachem Ali, pakar filolog dari UNR, insyaallah hadir. Kemudian Buya Munawir Al-Qasimi, insyaallah hadir. Habib Hanif Al-Latas, insyaallah hadir. Habib Idrus, insyaallah hadir. Oke. Dengan adanya ucapan bahwasannya insya Allah Habib Hanif hadir gitu. Apakah perlu memang Habib Hanif itu hadir untuk menjawab tesis IMAT tersebut? Padahal IMAT itu tidak hadir loh. Harusnya antara Perlu. pertemuan IMAT, enggak, harusnya kan Perlu. pertemuan IMAT. Oke, gini. Enggak. Maksudnya saya seperti ini. Maksudnya Enggak, saya enggak. seperti ini. Gua udah Maksudnya tahu saya maksud lu. Enggak, udah tahu maksud. Ya. Enggak. Jadi saya minta maaf gue gemes soalnya. Enggak, muka lu udah tahu, ketahuan maksud lu udah kebaca lewat muka lu. Gue mungkin nggak bisa baca kitab, tapi gue bisa baca muka. Nih, Kalau kata Ali juga perlu. gini, kalian yang tahu, Habib Umar yang tahu itu bunyi ayatnya ya. Beb, tolong Beb, kalau datang orang fasik bawa khobar, ya, maka jangan langsung percaya. Fatabayanu, itu ada ayatnya, benar nggak? Betul. Itu yang ngomong Allah Subhanahu Wa Taala. Iya. Ya, gimana ayatnya Beb? Anda ini orang Idza bodoh. ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu. Nah, kalau datang orang fasik dengan satu khobar, ya, dengan kabar, dengan berita, dengan informasi, fatabayanu. Nah, di saat tabayun itu, di saat tabayun, ini ada kelompok A, kelompok B, orang A, orang B. Ini yang satu jelekin yang B, yang satu jelekin yang A, atau punya pendapat yang berbeda. Ini dipertemukan. Kalau di hari yang ditentukan, yang A datang, B nggak datang, maka yang A dipastikan benar. Jadi perlu Habib Hanif datang untuk menunjukkan apa? Gue bener. Oke. Betul. Maksud saya seperti ini, deh. Maksud saya seperti ini. Jangan dipotong dulu ya. Gini, ini IMAT ini tidak hadir gitu. IMAT ini tidak hadir. Dengan ketidakhadiran tersebut, maka Habib Hanif walaupun menjawab, tapi IMAT tidak hadir, kayak tidak mendengarkan dengan jawabannya Habib Hanif tersebut. Gitu. Lah, Apakah? justru itu, Justru itulah yang tadi dikatakan sama Babe, Tuan Syekh. Maksud saya seperti ini, kan Habib Hanif kan sudah membantah dan mematahkan daripada Udah maksudnya ente kita udah paham, maksud ente kita udah paham. Maksud ente kita udah paham. Syekh, gue jelasin ya. Hanif jawab, ya Habib Hanif itu jawab lewat tulisan kan kemarin. Oh, iya. Benar. Lewat tulisan kan. Imat bikin lewat tulisan kan. Nah, Sultan Banten sebagai orang tua ngajak dialog. pengen membuktikan tulisan Imat atau tulisannya Habib Hanif yang benar. Oke. Benar. Ente jangan lupakan di situ ada Kesultanan Banten. Di sini ini bukan tentang Imat. Bukan. Ini bukan hanya tentang Imat atau Habib Hanif, bukan. Ada Kesultanan Banten. Justru kalau udah Imat nggak datang terus Habib Hanif nggak datang, double. Berarti Habib Hanif sama salahnya sama Imat. Oke. Ya maksud saya mau jelasin dari tadi dipatah-patahkan terus oleh beliau-beliau berdua ini, masya Allah, youtuber yang satu di atas, youtubernya bukan masih tetap di bawah, yang satu youtuber receh memang. Saya ini sebagai youtuber
ribuan juga pusing akhirnya untuk menjawab. YouTuber Ya. receh, YouTuber di atas tapi di bawah terus. Ya, biarin dia selesaiin dulu, Mar. Biarin dia. Ya, udah. Oke. Coba. Kita Oke, dengar, kita saya- dengar. Oke. Udah, saya tidak mau untuk mengungkap hal ini lagi, takut dipatahkan lagi gitu. Saya mau menunjukkan video. Saya cuma Selanjutnya. mau menunjukkan sebuah video. Nah, mungkin Enggak, video lu itu nggak tidak nanya saya- pendapat gue terkait yang tadi Oke, Habib silakan. Hanif datang. Iya dong, Oke, masa lu nggak silakan. nanya pendapatnya? Gini loh, Tapi Bu, silakan. ini kan kita bicarakan ibaratnya kalau laga nih ya, itu laga pencaksilat, bukan laga silat lidah. Nah, ibaratnya laga tuh betul-betul laga pencaksilat. Bagaimana data itu diadu, data mana yang paling kuat, bagaimana fakta itu dipertontonkan, fakta mana yang aktual dan original, bukan yang plagiator. Disinilah fakta itu bisa diadu, data itu bisa diadu. Maka kedua belah pihak yang mempunyai data dan fakta harus datang. Maka kata Babe tadi, andai ada salah satu pihak yang tidak mau datang, di situ dia membuktikan kalau dirinya memang tidak punya data dan tidak ada fakta yang bisa disodorkan. Maksud Begitu. saya mau seperti itu. Maksud saya mau ngomong seperti itu. Cuman wajah saya udah kebaca dulu. Oh ya sudah. Berarti maksud saya Ya. itu hanya plagiat. Oke. gitu. Hanya plagiat, dia menukil dari beberapa Google gitu, dicari-cari. Untuk tadi yang dikatakan oleh Habib Umar katanya plagiat, ini ada salah satu video yang mungkin harus ditonton. Rahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Sahabat muslimin yang dirahmati oleh Allah. Sekarang kita sudah persiapkan ada sekitar 80 lebih kitab, baik kitab sejarah dan kitab nasab yang kami persiapkan dari Pondok Pesantren Al-Futuhiyah yang diasuh oleh Syekh Al-Alim Buya Qurtubi. Nah, alhamdulillah beliau sudah membawakan kitabnya. Sekitar ada 80 lebih kitab. Juga saya juga bawa juga teman-teman ya. Ada berapa kerdus itu ya? Ada satu kerdus tapi isinya banyak. Nah, ini namanya diskusi ilmiah. Bukan comot-comot di Google lalu bilang ini adalah tesis ilmiah dan ini adalah karya saya, bukan. Bener-bener kitab cetak yang kita bawa. Dan kita akan menyaksikan nantinya bahwa karya yang ditulis oleh Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bandani itu adalah copy paste dari narasi-narasi yang ada di Google yang belum bisa ditashih dan ditahqiq secara benar, saudara. Maka dari itu, mari kita berdiskusi untuk menunjukkan ukhuwah Islamiyah yang pada nantinya kita bisa mempertahankan ukhuwah ini antara habaib maupun para kiai. Dan ingat, nanti kita akan melihat juga bahwa referensi-referensi yang dibawa oleh Kiai Haji Imaduddin Utsman itu ternyata referensi yang dari Google, dan setelah kita rujuk kepada kitab asli dari referensi itu, ternyata juga ada yang dari kitab, insya Allah itu kitabnya orang kafir. Kalau nggak Kristen, Yahudi, saudara. Bisa kita tunjukkan nanti itu. Ya, siapa pengarangnya dan dari apa dia copy paste. Nah, kita bisa lihat bahwa kata-kata ilmiah atau tesis itu sebenarnya tidak pernah ada. Tesis baru bisa dikatakan sebagai tesis ketika sudah diuji di hadapan para ulama, para orang alim. Ketika hanya menulis karya itu pun mengambil dari Google, lalu mengatakan ini adalah tesis saya, dan apalagi sampai siap berdebat 3 hari 3 malam, itu namanya plagiat, saudara. Oke. Cocok sekali dengan apa yang disampaikan oleh Habib Umar bahwasanya itu plagiat, dan di terakhir video tersebut tadi diucapkan bahwasanya itu adalah plagiat, saudara. Seperti itu. Nah, saya tidak akan beralih ke Habib Umar dulu. Mungkin saya beralih ke Babe Aldo yang setelah habis minum kopi kayaknya matanya segar dan nikmat, dan bahkan kayaknya Babe Aldo megang kepala segini kayaknya pusing. Pusing apa bagaimana ini? Oh enggak, silakan. Kalau enggak silakan dijawab. Ya, alhamdulillah gue tahu itu yang berbicara tadi namanya kalau nggak salah Gus Wafi, mudah-mudahan dia umur panjang sehat afiat.
Dia lulusan salah satu pondok pesantren tertua di Indonesia, lulusan pesantren Sidogiri. Mudah-mudahan Gus Wafi ini gua tahu dia itu sebetulnya dia ahli debat lintas agama, ya. Ya, akan tetapi semenjak dia melihat ada perdebatan ilmiah begini, ilmiah dalam tanda kutip ya. Ini sok ilmiah soalnya. Gus Wafi akhirnya punya referensi yang seperti dia bilang tadi. Jujur aja, gue nih kepengen Imat itu punya mental gitu. Ayolah Mat, lu udah buktiin aja lu bener gitu. Ayo dah, gue dukung. Iya, buktiin. Kalau lu bener kan enak juga, gue jelas. Oh, gue bukan cucunya Nabi. Selesai. Oke. Iya kan? Nah, daripada kita juga nggak enak gitu, Mar. Kita nggak enak. Kalau emang kita bukan cucunya Nabi, ya jangan. Gue juga nggak ngerasa gitu. Malah gue lebih plong gitu. Nggak punya beban. Kadang-kadang beban gue, Mar, itu adalah, ya Allah, ntar gue di akhirat ditanyain sama Rasulullah, ya Aldo, apa yang kau bikin sama umatku waktu aku udah ada. Nah, mending jadi umat gue. Mending jadi umat. Nah makanya, Gus Wafi dengan dia punya dasar, ini orang ilmiah Gus Wafi nih. Dia sebut 80 kitab. Buset. 80 kitab tuh dibaca semua sama dia. Gua ngebaca aja, aduh kadang-kadang, ya Allah. Ya kan? Jadi gua berharap ini. Mat, lu berani apa Mat? Buktiin dah. Buktiin. Lu begini amat sih Mat. Kagak beneran. Namanya di meja lu didatengin, lu bawa lu tesis lu bawa ilmu lu, bilang Habaib bukan cucu Nabi, Ubaidillah itu terputus, buktiin Mat, buktiin. Kalau dalam ilmu hukum positif Indonesia, yang menuduh yang membuktikan. Oke. Nah, kalau ini dia nuduh, kita disuruh buktiin. Tolong lu Mat ya, jangan lu nuduh seseorang, tapi lu minta orang gini, sama aja gini. Lu maling ya? Lu maling? Disuruh buktiin, ayo coba lu buktiin, lu bukan maling. Kan tolol. Dia yang nuduh, dia minta kita buktikan. Ayolah Mat, lu ilmiah Mat. Imam lu kan gede, kan pakai jubah lu. Wah, pakai jubah bisa baca kitab, bisa nulis kitab. Buktiin, jangan kelihatan tolol begini. Lu sih Babe. Akhirnya joget-joget tuh. Oke, mungkin bagaimana untuk menanggapi hal ini yang tadi video itu udah tayang, yang tadi Habib Umar ngucapin bahwasanya itu plagiator. Nah, tadi ditunjukkan video tersebut dan itu terbukti, bahkan ada kitab yang berasal mungkin bisa jadi dari orang kafir. Wah, ini gimana gitu? Kalau kitab dari orang kafir disuguhkan kepada umat Islam dan itu katanya ilmiah, ini bagaimana menurut Habib Umar? Ya inilah namanya orang ngaji, kalau kata Habib Rizik ngajinya di kandang kebo. Jadi dia nggak tahu siapa yang nulis, dia ambil main comot-comot aja. Kan Ibe udah ngomong, orang kalau ngaji di kandang kebo begini modelannya. Jadi apa yang dikatakan Sadaqal Imam Al Habib Rizik bin Husain bin Syihab, sungguh benar apa yang dikatakan oleh Habib Rizik, bahwa ini orang ngaji di kandang kebo. Orang ngaji ini mesti jelas. Ibarat dokter nih mesti jelas, dia kuliahnya di mana. Kalau dia cuman pernah ngikut sama dokter lain, terus buka praktek, ujung-ujungnya malpraktek. Nah begini ini yang dilakukan sama si Imat. Dia cuman pernah belajar 1-2 ilmu alat, ilmu sorof, ilmu nahwu, ilmu balaghah. Dia merasa dirinya udah tahu segala hal. Nah padahal itu hanya miftah saja dia tahu. Dia baru ngerti kuncinya doang. Isinya dia kagak tahu. Kan begitu kira-kira. Ujung-ujungnya begini. Dan yang lebih membagongkan lagi, ini Ana mau minta tanggapan ini kepada Babe Aldo dan kepada Habib. Saya gantian, Ana mau minta tanggapan. Ana barusan lihat, tapi Ana lihat di komunitasnya si Pungat Pleret. Dan juga videonya Pungat Pleret. Pungat Pleret mengatakan kalau berani datang ke
Jakarta. Ya, itu mohon bukan datang ke Banten, tapi kalau berani datang ke Jakarta. Kan juga ngaco. Yang dibikin acara di Banten udah lama, tiba-tiba dia ngomong kalau Habaib dan Muhibbinnya pada berani, silahkan datang ke Jakarta. Nih, buat itu ngerasa penting banget. Ya, ini kita juga sih yang salah kadang-kadang. Ya, dia ngerasa penting gitu. Ah, buat lu nggak penting ya nih. Lu kagak penting. Iya, sumpah. Lu kagak penting. Kita ngebahas lu karena lu nyenggol-nyenggol kita. Nih, kalau lu ngomong berani-berani, udahlah, lu buy one sama gue dah. Iya. Kalau olahraga kita, pala sama botak dah gitu nih. Coba tunjukkan kebotakannya, bisa tunjukkan kebotakannya biar sama. Oh, nggak bisa, beda. Botak gua ada auratnya sih, jangan lu samain gua sama Pungat. Iya, beda botak gua ada otaknya. Jadi gini, ini mau berani-beranian apa? Ini tentang ilmiah dan akhlak. Dari segi akhlak udah gua bahas tadi. Dari segi akhlak, mereka tidak berakhlak kepada Kesultanan Banten. Mereka ini kan yang paling Nusantara sudah, si paling Nusantara. Tapi tidak menghargai Kesultanan Banten. Di mana Nusantaranya? Di mana cinta Nusantaranya? Mana? Pembohong itu, pembohong. Mereka ini, ya seperti itulah. Mereka ini orang-orang yang menjual slogan, tapi kelakuannya tidak mencerminkan slogan yang mereka sebutkan. Katanya cinta ulama Nusantara, katanya cinta Kesultanan Nusantara. Kesultanan Banten manggil, malah bikin acara di Jakarta. Apa nggak tolol pengecut gitu? Pakai nantang-nantang lagi. Nah, begitu nantang-nantangnya kagak. Aduh, ini merasa dirinya penting anjing. Ngomongnya kok kasar lu. Ngomong itu pada tempatnya. Kalau buat sama orang-orang kayak Pungat, ngapain gue berakhlak? Siapa dia? Dia lebih kasar. Dia dengan menuduh dengan ampe Gus Naji diomongin, Buya Yahya diomongin. Siapa dia? Gus Kausar, ya kan? Ya, semua ulama yang bela Habaib dianggap musuh dan aduh. Siapa lewat? Jadi nggak ada. Udah gitu nantang-nantang. Mau nantang itu yang laki gitu, Yang laki gitu. Udah dah, sama botaknya kita salam olahraga deh. Udah cerita ilmiah. Cuma cerita ilmiah. Dari segi akhlak nggak dapat, dari ilmiah nggak dapat. Nyali nggak ada juga. Ya Allah, gue penasaran dulu kecilnya apa nggak pernah ketatap pinggiran ranjang kali ya? Oke, sebelum saya tutup, kita udah melewati 40 menit lebih dan nanti video ini insya Allah kita share juga yang dipotong-potong gitu. Nah, sebelum saya tutup, mungkin saya akan mencari kesimpulan gitu, dan kesimpulan ini saya tidak panjang lebar, cukup 2-3 menit aja. Nah, untuk kesimpulan yang 1 menit aja. 1 menit. Silakan kesimpulan 1 menit dari Habib Umar. Kabur, lu ngomong aja nggak berani, kabur, dasar pengecut, dah. Ada yang ditambahin? Ini masih ada waktu 50 detik. Nggak ada. 45 detik. Pengecut, kabur lu, beraninya kabur doang. Ya. 30 detik masih ada waktu. Bikin acara biar kelihatan nggak kabur. Tetep aja malah nyolok mata. Kaburnya kelihatan banget. Orang acara di sini udah lama, lu bikin acara baru. Ya, dasar pengecut. Ya. Masih ada. Anjingnya di kandang kebo begitu. Anjingnya di kandang kebo. Pengecut, kabur, dah. 10 detik lagi, 10 detik lagi. Udah. Pengecut kabur, udah. Oke.
Oke, mungkin kita beralih ke Babe Aldo. Kesimpulan, kita ada waktu 2 sampai 3 menit kesimpulan dari Babe Aldo. Silahkan. Imad, Fuad, dan kelompoknya dari segi akhlak nggak berakhlak. Kenapa gue bilang nggak berakhlak? Karena yang bikin acara bukan Habaib loh, bukan dari kelompok Habaib, bukan Lobito, Kesultanan Banten. Dan itu di kandang di kandangnya Imad dalam tanda kutip ya, di kotanya Imad, ya Kesultanan Banten, nggak dihargai sama dia, nggak ada akhlak, nggak ada akhlak. Iblis itu berilmu nggak ada akhlak, Allah keluarkan dari surga. Apalagi nggak ada ilmunya nggak berakhlak. Babe masih ada 30 detik lagi, Be. Masih ada 30 detik lagi. Lu, nah sekarang gua menegur lu, jangan diingetin waktu gue. Biar lu batasin, kalau gue masih mau ngomong, gue ngomong di mari. Ya, yang kedua, dari segi ilmiah, nggak ilmiah sama sekali. Bagaimana seorang yang mengaku ilmiah, tesisnya dibalas dengan antitesis, tapi dipertemukan dengan argumentasi untuk adu data, adu fakta, tapi justru malah bikin acara. Acaranya lagi orang-orangnya dia juga lagi. Ya, dan itu yang gua keren dari mereka, satu yang keren. Ngelesnya ada pinteran dikit tapi ketahuan. Ya, acaranya di gedung UIN. Bawa-bawa nama UIN. Itu beneran UIN yang bikin acara atau lu nyewa gedung UIN? Karena gua ada teman-teman gue dari UIN, ada teman-teman gue dari UIN. Iya, gua tanyain beneran UIN bikin acara ini? Oh, mungkin mereka cuma nyewa gedung. Jadi ini ilmiah apa? Dari segi akhlak nggak ada, ilmiah nggak ada, mental apalagi. Nah, jadi sebenarnya gue sama kelompok mereka nih, itu kesian sebenarnya. Kenapa gue bilang kesian? Gue kasih analogi sih. Kita kalau jalan naik kendaraan di lampu merah biasa ada orang minta maaf ya, ada yang cacat minta-minta, kita kesian ya. Ya. Betul. Cacat fisik itu kesian, cacat fisik. Ya. Nah, mereka ini adalah orang-orang yang gua bilang cacat mental, cacat pemikiran. Cara mikirnya cacat, mentalnya cacat. Double. Mending lu ikut ngemis di pinggir lampu merah deh. Dah, itu aja. Makasih. Oke, terima kasih untuk semuanya. Babe Aldo atas waktunya, Habib Umar atas waktunya ya. Dan mudah-mudahan ini informasi bisa kita infokan kepada masyarakat bahwasanya ya ilmiah itu memang untuk cari viral gitu, dan alhamdulillahnya dia udah viral dengan kebodohannya. Dan ini saja dari kami, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Waalaikumsalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim guys, sekarang ada Babe Rolen, Babe Roti Molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya, ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, nih gue dulu yang nyoba nih. Nih dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. No. Tahu kerannya di depan nih, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah segini, cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Alhamdulillah gue lagi di Jember dan gue dapat produsen Golden Pro MHA Vito. Ini guys, bahan-bahannya itu di dalamnya ada jintan hitam, ada broto wali, ada sambiloto, ada jahe, pegagan, ada madu hitam, ada propolis dan probiotik. Dan ini alhamdulillah gue udah berapa hari ya, 4 hari gue nyoba ini. Ini langsung aja guys, dia madunya madu hitam ya. Ya bukan madu bini, bukan madu hitam. Ini untuk obat dan untuk imunitas tubuh.
Alhamdulillah kemarin gua badan-badan nggak enak, gua pakai sehari 3 kali nih produk. Cuman ditetesin di bawah lidah kayak begini. Jangan lupa bismillah, tapi bismillah sama sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad dan sayyidina Muhammad. Dah, begitu aja. Sehari 3 kali. Kalian langsung hubungi nomor yang tertera di bawah ini. Ini insya Allah bisa membuat badan kita tahan terhadap segala macam infeksi dari luar untuk imunitas tubuh. Dah gitu aja, langsung pesan ya. Ini nomornya.